gak sih kalian lihat orang di akun utamanya itu postnya happy-happy banget, tapi pas buka second accountnya isinya malah galau semua? Atau kalian sendiri pernah ngerasa gak pas nongkrong tuh bawaannya rame, ketawa, ya kelihatannya happy banget deh, tapi pas udah sendiri malah ngerasa kosong atau sedih gitu. Nah ternyata hal yang kayak gitu tuh ada teorinya loh, dan tentunya ada hubungannya sama komunikasi. Aku mau kasih tahu kalian gimana teori komunikasi itu sering banget muncul di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Versi terbaik atau versi yang paling oke menurut kita. Backstage itu versi asli kita. Jadi ini sisi kita bisa jadi diri sendiri tanpa tekanan, tanpa ekspektasi sosial. Biasanya cuma orang-orang terdekat yang bisa ngeliat sisi itu. Di komunikasi itu bukan cuma soal nyampein pesan, tapi juga soal menyajikan diri, bagaimana kita tampil di depan orang lain. Soal sisi diri, ternyata kita nggak cuma punya front stage dan backstage aja loh. Ada juga yang namanya teori Johari Window. Konsepnya tuh kayak jendela yang punya 4 bagian. Yang pertama, open area. Jadi sisi ini merupakan kita dan orang lain sama-sama tahu. Yang kedua, blind spot. Di sini sisi orang lain tahu tapi kita nggak sadar. Yang ketiga, hidden area. Sisi ini cuman kita aja yang tahu dan orang lain nggak tahu. Dan terakhir, unknown. Jadi di sisi ini kita belum tahu dan orang lain juga nggak tahu. Jadi belum disadari sama siapapun. Makanya komunikasi itu juga soal kenal diri. Gimana orang mau paham sama kita kalau kita aja nggak tahu apa yang mau kita sampaikan? Bahkan pas udah kenal diri pun belum tentu orang lain nangkep maksud kita dengan benar. Itu karena dalam teori penafsiran sosial, tiap orang bisa punya cara sendiri dalam menafsirkan pesan. Misalnya ekspresi datar. Bagian orang bakal ngira kamu jutek, padahal kamu cuma lagi capek aja. Interpretasi itu tergantung pengalaman, emosi, dan situasi masing-masing. Jadi jangan langsung nilai orang dari satu kalimat atau ekspresinya aja. Kadang kita cuma beda sudut pandang. Apalagi yang kita lihat dari seseorang tuh cuma permukaannya aja. Teori Gunung Es bilang bahwa dalam komunikasi yang terlihat itu cuma 10%, sisa 90% lainnya kayak nilai hidup, trauma, harapan itu tersembunyi di bawah permukaan. Jadi saat seseorang bereaksi berlebihan, bisa jadi karena ada es di bawah yang gak kelihatan. Intinya komunikasi itu bukan cuma soal bicara, tapi juga soal memahami yang gak diucapin. Ternyata bukan cuma kata-kata yang bisa dikomunikasikan. Teori semiotika atau teori tanda menjelaskan bahwa segala sesuatu bisa jadi pesan, seperti warna, logo, gaya berpakaian, emoji. Misalnya, simbol hati bisa berarti cinta atau bahkan dukungan, tapi artinya bisa beda tergantung konteks dan budayanya. Jadi, kadang kita nggak harus ngomong apa-apa karena simbol pun bisa memberikan pesan. Tapi, arti dari simbol atau ekspresi juga bisa beda-beda tergantung latar belakang. Teori kultural menjelaskan bahwa budaya mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Contohnya, kontak mata di satu budaya dianggap sopan, tapi di budaya lain bisa dianggap menantang. Jadi, kesalahpahaman itu sering terjadi bukan karena salah, tapi karena beda budaya. Makanya penting banget buat punya empati dan peka sama latar belakang orang. Tapi semua itu juga bisa dipengaruhi sama kebiasaan. Bahkan cara kita nanggepin pesan tuh seringnya hasil dari latihan. Teori behaviorisme yang terkenal dari B.F. Skinner menjelaskan kalau perilaku komunikasi kita dibentuk oleh stimulus dan respon. Jadi misalnya kalau setiap kali kamu jujur, terus malah dimarahin, lama-lama kamu belajar buat diam aja. Kita dilatih dari pengalaman. Jadi pola komunikasi itu bisa dipelajari dan bisa juga di-reset kalau kita sadar dan mau berubah. Dan ngomongin soal belajar dari respon, pernah nggak sih kamu ngerasa diabaikan dalam obrolan? Itu bisa dijelaskan pakai teori disconfirmation yang artinya kita merasa nggak diakui dalam berkomunikasi. Contohnya, kamu cerita panjang lebar tapi respon temanmu malah cuek. Rasanya kayak nggak dianggap kan?
Jadi penting banget buat validasi perasaan orang lain karena diabaikan bisa lebih sakit daripada dikritik. Tapi nggak semua komunikasi butuh validasi perasaan kok. Kadang kita juga cuma butuh informasi yang jelas. Dari komunikasi informatif, fokus pada bagaimana pesan bisa disampaikan secara jelas, padat, dan nggak membingungkan. Biasanya dipakai dalam komunikasi profesional kayak presentasi, briefing, atau penjelasan prosedur. Intinya, kadang kita nggak butuh drama, yang penting pesannya nyampe dengan efektif. Tapi kalau ada dua pihak yang beda pendapat, disitulah kita butuh skill negosiasi. Teori negosiasi menjelaskan proses interaksi dua pihak yang punya kepentingan berbeda tapi mau cari titik tengah. Ini sering terjadi di organisasi, hubungan, bahkan debat sehari-hari. Negosiasi bukan cuma soal menang, tapi gimana dua pihak bisa sama-sama dapat keuntungan. Kalau tadi soal komunikasi antar individu, sekarang kita bahas yang lebih luas. Media. Dari agenda sitting bilang kalau media itu punya tapi terkan. Jadi, kalau kamu sering lihat topik yang sama muncul di media, besar kemungkinan kamu juga bakal mikirin itu terus. Tapi bukan berarti kita pasif ya sebagai audiens. Menurut teori penerimaan aktif, audiens itu aktif. Kita memilih, menyaring, menafsirkan pesan sesuai kebutuhan dan nilai kita. Makanya, meskipun dua orang nonton konten yang sama, bisa banget mereka nangkep makna yang beda. Kita nggak sekedar dituangin informasi, tapi juga punya kendali dalam menerima dan merespon pesan. Kita bahas dari sudut pandang perkembangan manusia. Ada yang percaya bahwa kemampuan komunikasi itu bawaan dari lahir. Nativisme. Jadi teori ini menyebutkan kalau manusia udah punya kemampuan dasar untuk belajar bahasa sejak lahir. Tokohnya Noam Chomsky yang bilang bahwa otak kita punya struktur khusus buat nyerap bahasa. Komunikasi itu memang udah jadi bagian dari kita sejak bayi, tinggal dikembangin aja. Tapi ternyata komunikasi nggak melulu soal transfer pesan. Dalam ritual view of communication, komunikasi itu dianggap kayak ritual sosial. Tujuannya bukan cuma ngasih info, tapi juga menjaga hubungan, identitas, dan kebersamaan. Contohnya ngucapin selamat ulang tahun, nonton bola bareng, atau update story tiap hari. Jadi kadang komunikasi itu bukan buat tahu hal baru, tapi buat tetap merasa terhubung. Dan terakhir kita wrap up pakai teori klasik tapi penting banget. Teori Berlo atau SMCR model menjelaskan bahwa komunikasi itu terdiri dari source, message,